Farhan, Iya, Rip. kamu penanggung jawab mata kuliah Python kan ya? Iya, Rip, benar. Nah, kemarin waktu kamu gak masuk itu, Bu Ruby minta data mahasiswa yang sudah vaksin sama informasi jadwal vaksin buat mahasiswa yang belum vaksin nih, Nda. Nanti kalau udah lengkap data sama informasinya, kamu langsung kirim aja ke emailnya Bu Ruby. Waduh, gimana ya, Rip? Aku nggak begitu ngerti nih, data dan informasi itu apa ya? Takutnya salah kirim nanti ke ibu. Bisa jelasin sedikit nggak, Rip ya? Oh, boleh. Pas banget nih, waktu itu aku pernah lihat di YouTube ada yang bahas tentang data dan informasi nih, Ran. Sebentar ya, aku searching dulu. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting maupun berjumlah banyak. Data dapat ditemui di kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam kelas. Ada nama siswa, nomor absensi, jadwal piket, dan juga jadwal pelajaran. Nah, pertanyaannya, apa itu data? Apa perbedaan data dan informasi? Simak penjelasan berikut ini. Data dapat diartikan sebagai fakta yang berada di lapangan atau di kehidupan nyata. Fakta-fakta ini memiliki banyak bentuk, contohnya fakta angka, fakta pengamatan, fakta simbol, dan masih banyak lagi. Nah, fakta-fakta ini berada di dalam kondisi acak dan tidak teratur, sehingga perlu dikelompokkan agar menjadi sebuah data. Sedangkan informasi merupakan sekumpulan data yang telah diolah dan memiliki makna karena telah diberikan konteks dan menjadi sebuah gagasan. Sekarang kita tahu bahwa data harus diolah untuk menjadi sebuah informasi. Selanjutnya, bagaimana contoh-contoh informasi dan data? Berikut ini adalah penjelasannya. Contoh data dan informasi. Contoh pertama yaitu data penjualan. Data penjualan pada slide ini memiliki 4 kolom, yaitu tanggal, kode barang, kuantitas, dan kode pembeli. Data penjualan ini biasanya direkam setiap ada barang terjual, seperti ketika kita sudah selesai belanja di Alfamart dan membayar ke kasir. Maka saat itulah data penjualan ini direkam. Jadi misalnya pada tanggal 21 bulan 9 tahun 2020, terjual barang dengan kode 23321 sebanyak 3 buah. Dibeli oleh pembeli 899909. Nah, rekod seperti ini akan disimpan ke dalam database dan setiap bulannya akan dilakukan rekapitulasi untuk mencari informasi. Misalnya seperti berikut ini. Barang apa yang paling banyak terjual? Atau siapa yang paling sering membeli? Nah, kalau sebelumnya adalah contoh data penjualan, sekarang contoh data absensi yang biasanya dikumpulkan melalui device fingerprint dan nanti akan merekam data seperti ini untuk setiap harinya. Jadi misalnya pada tanggal 21 bulan 9 tahun 2020 ada jam masuk, jam pulang untuk karyawan yang sudah melakukan fingerprint 2 kali, saat masuk sekali dan saat pulang sekali. Nanti setiap bulannya akan dilakukan rekapitulasi untuk mencari informasi. Misalnya siapa yang paling sering terlambat masuk kantor. Otomatis kita harus tahu jam berapa masuk kantor. Misalnya jam 7 pagi. Nanti dapat disimpulkan siapa yang jam masuknya melebihi jam 7 pagi atau mencari informasi siapa yang paling lama bekerja. Jadi nanti akan ada proses untuk mencari durasi mengurangkan jam pulang dengan jam masuk. Nah, ini adalah contoh data yang dosen-dosen biasanya kirimkan ke bagian akademik Untan untuk setiap akhir semester. Jadi untuk rekapitulasi ini tidak selalu akhir bulan. Bisa saja akhir minggu atau akhir semester. Seperti ini, tergantung kebutuhan dan konteksnya seperti apa. Nah, data mahasiswa ini contohnya memiliki 4 kolom. Pertama ada NIM, lalu nilai untuk masing-masing asesmen. Di sini contoh asesmennya adalah misalnya mengerjakan paper. Lalu UTS, lalu ada final project. Ini adalah nilai-nilai untuk setiap mahasiswa.
Data seperti ini nanti akan dikirim ke bagian akademik untuk dilihat informasi. Misalnya, siapa yang lulus dengan IP semester paling baik untuk semester ini, atau berapa banyak mahasiswa yang mengulang untuk setiap mata kuliah. Informasi ini bisa digunakan untuk menentukan apakah jurusan akan membuka kelas yang sama atau tidak. Misalnya yang tidak lulus mata kuliah Python ada 25 setiap kelas. Nah, nanti sekretaris departemen akan memutuskan apakah perlu membuka kelas Python lagi di semester depan atau tidak. Untuk mengubah data tersebut menjadi informasi, dibutuhkan sebuah proses. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang dikenal sebagai database query. Misalnya, dari data penjualan yang sudah kita lihat tadi, kita akan mencari informasi barang apa yang paling banyak terjual. Tahap pertama, urutkan berdasarkan kode barang. Jadi kode barang yang terjual harus diurutkan terlebih dahulu, lalu hitung total kuantitas per kode barang. Jadi tahap 1 setelah diurutkan kode barang, tahap kedua dihitung kuantitas perkodean barang. Jadi kuantitas barang yang terjual, misalnya kode barang 23321 yang terjual adalah 3 buah. Lalu kode barang 13921 yang terjual 1 buah, dan seterusnya. Kalau sudah kita hitung kuantitas totalnya per kode barang, lalu cari kode barang dengan nilai maksimum. Jadi kita lihat siapa yang paling besar nilainya dari tahap 2 tadi. Ternyata yang besar adalah angka 3, yaitu kode barang 13921. Nah, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Bagaimana caranya agar kita tahu informasi seperti apa yang valuable atau berharga bagi orang lain? Untuk mengetahui apakah informasi yang kita sampaikan itu valuable atau tidak, kita bisa melihat dari karakteristik atau ciri-cirinya. Namun, satu informasi tidak harus memiliki semua ciri-ciri yang ada di sini, tapi sebaiknya informasi tersebut punya sekitar 2 atau 3 karakteristik yang sudah dijelaskan dalam PPT ini. Ciri pertama yaitu accessible atau dapat diakses. Informasi haruslah dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang sudah terautorisasi. Lalu berikutnya adalah akurat. Akurat di sini artinya tidak memiliki kesalahan. Pada beberapa kasus, informasi yang tidak akurat dihasilkan oleh data yang tidak akurat juga. Ingat konsep GIGO atau gold in, gold out. Bila kita memasukkan gold atau data yang bagus, maka yang keluarnya juga akan informasi yang bagus. Tapi GIGO juga berarti garbage in, garbage out. Kalau data yang kita masukkan sampah atau garbage, maka informasi yang kita dapat juga akan sampah. Jadi biasanya tidak mungkin kalau data yang kita masukkan itu garbage, keluarnya adalah gold. Sehingga di sini akan memicu kita untuk mengcapture atau mengumpulkan data yang berkualitas bagus. Karakteristik ketiga yaitu complete. Informasi yang komplit artinya mengandung semua data yang penting. Misalnya ketika nanti kalian ekspresan di akhir semester, kalian akan melihat nilai-nilai kalian lalu ada laporan top 10 IPK terbaik. Nah, apa yang dinamakan informasi yang komplit? Jika laporan top 10 IPK tersebut dilengkapi oleh NIM dan nama mahasiswanya. Bagaimana informasi yang kurang komplit atau tidak lengkap? Misalnya hanya ada nilai-nilai IPK-nya saja tapi tidak ada nama mahasiswanya. Karakter berikutnya yaitu ekonomis. Informasi harus relatif ekonomis atau murah, less cost, untuk diproduksi. Biasanya para pengambil keputusan akan menimbang-nimbang nilai informasi yang dihasilkan dengan biaya untuk mendapatkan nilai informasi tersebut. Kalau misalnya biayanya lebih tinggi ketimbang nilai informasinya, berarti informasi tersebut kurang ekonomis. Ciri berikutnya adalah fleksibel. Yang dinamakan fleksibel di sini adalah satu informasi dapat digunakan untuk tujuan yang bervariasi. Misalnya jumlah barang yang ada di gudang bisa digunakan untuk multi-purpose. Contohnya, 1 digunakan oleh manajer pergudangan untuk memutuskan restock. Yang kedua, digunakan oleh divisi marketing untuk memberikan diskon atau tidak. Nah, jadi dapat disimpulkan, satu informasi dapat digunakan untuk pihak yang berbeda dalam 2 tujuan yang berbeda. Jadi berikutnya adalah relevan. Informasi relevan ini sangat penting bagi pengambil keputusan. Contohnya adalah informasi mengenai harga masker yang melambung tinggi tidak relevan dengan harga kamera terbaru.
Reliable artinya dapat dipercaya. Jadi dalam artian reliability-nya kepada metode pengambilan datanya atau bergantung pada sumber datanya. Otomatis data yang didapatkan dari sumber yang valid dan terautorisasi memiliki reliabilitas yang lebih tinggi ketimbang data yang didapatkan dari rumor. Berikutnya adalah aman atau secure, yaitu informasi harus aman dari akses pengguna yang tidak berwenang. Lalu, informasi sebaiknya simple. Terlalu banyak informasi dapat membuat pengambil keputusan tidak fokus dalam menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Contoh berikutnya yaitu timely atau tepat waktu. Misalnya untuk menentukan saya mau pakai jenis pakaian seperti apa hari ini, saya sebaiknya mengetahui cuaca untuk hari ini, bukan cuaca minggu lalu. Jika saya melihat cuaca minggu lalu, artinya saya menggunakan informasi tidak tepat waktu. Yang terakhir adalah verifiable, atau informasi ini dapat diuji kebenarannya. Cara mengujinya adalah dengan membandingkannya dari sumber yang lain. Kalau misalnya kita menggunakan sumber yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang sama, biasanya informasi tersebut adalah verifiable atau dapat diverifikasi. Ini adalah contoh dari valuable information untuk dua konteks yang berbeda. Konteks pertama adalah kesehatan. Karakter timely atau tepat waktu dan akurat lebih dibutuhkan. Contohnya hasil swab test minggu lalu tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah orang terkena corona hari ini atau tidak. Hal ini dikarenakan sebenarnya swab test hanya untuk melihat pasien itu terkena corona atau tidak pada hari H atau H-1 saja. Oleh karenanya, swab test harus digunakan tepat waktu. Apabila sudah expired, maka keputusan yang diambil berdasarkan data tes yang sudah expired tidak lagi akurat. Konteks yang kedua adalah shipping atau informasi pengiriman barang yang biasanya bisa kita akses melalui website. Nah, ini adalah karakter accessible, jadi barang yang dikirimkan bisa kita tracking melalui website atau aplikasi. Dan juga memiliki ciri yang sederhana atau simple. Contohnya yang bisa kita lihat dari website, hanya waktu sampai di depo tertentu dan kota deponya saja. Kita tidak membutuhkan alamat detail dari deponya, cukup kota di mana dia deponya berada dan kapan sampai di depo tersebut. Informasi seperti ini memiliki karakter sederhana, jadi digambarkan seperti timeline. Timeline itu akan berujung di alamat penerimanya. Nah, sampailah kita di penghujung materi. Kita tadi sudah menjelaskan definisi dari data, informasi, dan ciri-ciri dari valuable information. Nah, gimana Ran? Udah paham belum nih tentang data dan informasi? Penjelasannya cukup kompleks, Rip. Bisa dimengerti lah. Makasih ya, Rip, sudah share video penjelasannya. Sama-sama.